Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa bikin harimu jauh lebih bermakna. Oke guys, jika kemarin kita sudah mengikuti cerita si Wulansari dan si Boy, di mana mereka berdebat antara pendendam dan susah melupakan gitu ya. Dan sekarang sampailah kepada fase berikutnya yang judulnya memasak itu seksi. Oke, kita dengerin bareng-bareng ya. Aku senang mendengar kabar bahwa kamu sudah mendapat jadwal seminar proposal tugas akhirmu. Itu artinya satu tahap akan kamu lewati. Setelah seminar, kamu akan fokus pada pembuatan produk, lalu seminar hasil, compare. Dan katamu, setelah kamu wisuda, kamu ingin datang ke kotaku, ingin bertemu. Bukan begitu, Wulansari? Tentu aku juga senang. Jika benar kamu kesini, aku akan mengajakmu ke tempat yang kusuka dari kota ini. Meski tak banyak, ada beberapa tempat rahasia yang sering kudatangi. Tempat-tempat yang pernah kutulis di novel Origami Hati. Kamu ingat? Aku ingin mengajakmu ke rumah antik yang ada di Jalan Ahmad Yani. Aku ingin memperlihatkan padamu benda-benda dan lukisan yang aku kagumi. Aku tahu kamu pasti juga menyukai benda-benda antik. Bahkan, kamu pernah bilang padaku bahwa kamu termasuk perempuan yang menyukai hal-hal yang tidak biasa. Kamu menyukai kain songket, batik dengan motif sangat tua. Kamu menyukai hal-hal yang tidak begitu banyak perempuan suka. Apalagi perempuan muda. Mereka lebih suka hal yang berkaitan dengan apa yang sedang tren saat ini. Itu salah satu hal yang membuatku tertarik padamu. Kamu itu perempuan yang tangguh. Bahkan, kamu tak peduli kulitmu yang gelap karena berjalan di tengah hari di pinggir pantai. Juga tak peduli kukumu yang patah karena memutuskan untuk mendaki gunung. Aku lebih suka perempuan yang suka tantangan daripada sekedar perempuan manja yang hanya mau merasa senang dan terlalu takut menerima kenyataan bahwa berpetualang di alam itu keren. Semakin kita banyak bicara, semakin aku mengenalmu. Semakin aku yakin bahwa kamu memang perempuan yang tak biasa. Aku pernah terdiam saat mendengar apa yang kamu pikirkan tentang perempuan yang pintar memasak. Kamu berpandangan seperti ini. Perempuan yang pintar memasak itu seksi. Aku sependapat dengan hal itu. Dan menurutmu lagi, laki-laki yang cerdas akan mencari perempuan yang tak hanya sekedar cantik, tetapi perempuan yang pintar memasak. Aku bertanya saat itu, kenapa nggak membeli makanan saja? Kenapa harus pintar masak? Sayang uangnya kan? Kalau hanya untuk membeli makanan instan, sergahmu. Bukankah lelaki memang kewajibannya begitu? Memenuhi kebutuhan perempuan. Bukankah perempuan selama ini berpandangan mereka ingin dilayani dan dibahagiakan dengan banyak hal mewah? Misalnya ya gak perlu bisa masak, cukup beli. Gak semua perempuan seperti itu. Suaramu agak meninggi. Jadi gini, aku jelasin sama kamu ya. Kamu seperti emosi saat aku membuat pernyataan tadi. Perempuan yang berpikiran kalau mereka hanya bisa membeli makanan dengan uang suami setelah nanti menikah, mereka adalah perempuan manja yang gak bisa mandiri dan gak bisa memberi yang terbaik untuk anak dan suaminya. Orang kayak gitu hanya ingin dilayani. Padahal kan tugas istri untuk melayani dan dilayani, bukan dilayani saja.
Aku hanya mendengarkan kamu yang sepertinya akan menceramahiku. Bukan masalah lelaki harus cari duit banyak atau enggak. Tapi, ini masalah bagaimana harus menjadi perempuan dan bagaimana menjadi lelaki. Kamu tahu kenapa perempuan harus bisa masak? Biar sempurna sebagai perempuan, jawabku polos. Bukan hanya itu, perempuan yang bisa masak adalah salah satu indikasi perempuan yang cerdas. Mereka punya pandangan jauh ke depan. Dan lelaki yang cerdas akan mencari perempuan yang pintar masak. Tidak terlepas dari fisik juga tentunya. Namun, ia tak hanya ingin pendamping yang sekedar cantik fisik saja. Kecuali lelaki yang hanya menginginkan perempuan hanya karena dia cantik fisik. Gak pintar masak juga gak masalah. Kenapa harus begitu? Kenapa lelaki cerdas mencari perempuan yang pintar masak? Biar anak-anak mereka nanti menjadi anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena perempuan yang pintar masak tahu mana makanan yang baik dan sehat untuk anak-anak mereka. Tidak semua perempuan cantik paham hal itu. Dan tidak semua lelaki yang hanya mencintai perempuan karena fisik paham hal itu. Jelasmu panjang lebar. Untuk hal ini, lagi-lagi aku sependapat denganmu. Aku benar-benar kagum dengan pandanganmu tentang perempuan yang pintar masak. Karena itu juga kamu bela-belain belajar masak sama ibumu. Mungkin karena ibumu pintar masak, makanya dia bisa memiliki anak sepintar kamu. Sebelum kamu membuka pikiranku perihal ini, aku memang sudah suka perempuan yang pintar masak. Seringkali aku dibercandai sama teman-temanku dengan mengatakan kalau punya pacar yang pintar masak, pacaran saja sama mbak-mbak di rumah makan Padang. Padahal bukan itu alasannya. Aku pernah mendengar nasihat dari nenek pada tanteku yang tak mau belajar masak. Kata nenekku begini, perempuan cantik hanya akan dibanggakan oleh suaminya saat dia cantik. Padahal setelah tua, kecantikan itu akan berkerut. Meski suaminya akan tetap merasa dia cantik, tetapi sesungguhnya itu karena dia tak ingin menyakiti hatimu saja. Berbeda dengan perempuan yang bisa masak. Sampai dia tua pun, suaminya akan tetap bisa membanggakan kalau istrinya pintar masak. Dan itu akan dia ceritakan pada cucu-cucunya. Lalu cucunya akan bisa merasakan apa yang dibanggakan kakeknya itu. Nyata. Aku pikir nenekku ada benernya. Dan sekarang kamu juga membuka pandanganku kenapa aku harus mencari perempuan yang pintar masak untuk mendampingiku kelak. Kamu benar-benar membuatku kagum. Karena keasikan mendengar pandanganmu, aku jadi lupa kalau aku ingin menceritakan sesuatu padamu. Sebenarnya minggu depan sahabatku datang dari Jakarta. Dia sahabat baikku. Kami sudah seperti saudara. Namanya Ivandi Marta. Sekarang dia bekerja di Jakarta. Sering dia memintaku untuk pindah ke Jakarta. Katanya sih kalau aku di Jakarta, akses untuk mengembangkan minatku menulis jauh lebih besar. Tetapi aku masih memikirkannya, belum mengambil keputusan. Saat ini aku masih nyaman tinggal di Padang. Entahlah, nanti aku berubah pikiran dan memutuskan meninggalkan kota ini. Karena minggu depan dia pulang, dia ingin mengajakku jalan-jalan. Dia kangen berkeliling menghabiskan hari di Padang. Sebenarnya aku ingin mengajakmu juga. Karena Ivandi minta ditemani ke Pulau Sikuai, sebuah pulau yang menjadi tempat wisata Sumatera Barat. Aku juga belum pernah ke sana. Tetapi aku sudah banyak mendapat cerita tentang Sikuai. Juga sering melihat foto-foto pantainya di media sosial. Nanti kami akan pergi berempat ke sana. Mungkin akan bermalam di sana. Kabar terakhir yang aku dengar, sekarang sudah tak ada penginapan di sana. Jadi ya kemungkinan kami akan membuat tenda semacam camping di pinggir pantai gitu. Aku benar-benar ingin mengajakmu. Tetapi untuk saat ini rasanya belum mungkin. Selain karena jarak kita yang jauh dan kamu yang sedang sibuk dengan tugas akhirmu, aku tidak ingin membuatmu mengabaikan tugas akhirmu. Karena menyelesaikan tugas akhir kuliah salah satu cara membalas lelah orang tua yang membiayai kita selama ini. Untuk kali ini, aku akan menghabiskan hari di sana dengan 3 temanku saja. Nanti aku akan menceritakan kepadamu dan akan mengajakmu ke sana suatu hari nanti. Coba kalau jarak kita dekat atau tinggal satu kota.
Pasti aku akan ikut kemana saja kamu pergi. Ucapmu memelas. Nanti juga kita akan punya waktu untuk semua itu. Tapi kapan? Nanti setelah kamu wisuda. Makanya kamu yang rajin ngerjain tugas akhirmu. Jujur saja, aku agak merasa sedih saat kamu bertanya kapan. Rasanya seperti ingin membahagiakan seseorang, tetapi kamu belum bisa membuatnya bahagia. Namun dia tetap ingin denganmu, menghabiskan hari-harinya bersamamu. Oh iya, nanti kalau kita bertemu, aku ingin mencoba masakan kamu. Boleh? Mau aku masakin apa? Rendang? Atau gulai asam pedas? Itu kan masakan Padang. Emang kamu bisa masaknya? Kamu lupa? Nenek aku kan orang Padang. Mama juga bisa masak itu. Otomatis aku juga diajarin dong. Kamu memang bisa membuat aku merasa beruntung mencintaimu. Dan aku ingin melengkapi keberuntunganku itu dengan bertemu denganmu. Terima kasih telah mendampingi sampai saat ini. Aku mencintaimu, Wulansari. Sungguh, aku mencintaimu. Cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhiran. Api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya. Demikian cuplikan puisi dari cerita yang bakalan Rizky hadirkan di episode selanjutnya. Episode yang akan datang di podcast online bareng Rizky akan menceritakan tentang si gila, Kois dan Laila, atau yang akrab disapa dengan Laila Majnun. Sudah tahu cerita Laila Majnun? Oke, kita ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.